Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramenisa Putri, Prodi Administrasi Rumah Sakit, semester 4, mata kuliah Manajemen Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Dosen pengampu Bapak MA dan SKM Mkes. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa pertemuan. Beberapa pertanyaan dari materi pertemuan kedua. Yang pertama, mengapa penting mempelajari demografi kependudukan? Karena mampu mendeskripsikan perkembangan penduduk pada masa lalu dan tren pertumbuhan atau dari sisi naik atau turunnya jumlah penduduk. Dapat memprediksi kependudukan yang akan datang serta konsekuensinya. Dapat mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dari suatu wilayah hingga tingkat negara. Pertanyaan yang kedua, apa itu demografi kependudukan? Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menganalisis demografi berpenduduk? Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Ada beberapa cara menganalisis demografi berpenduduk. Yang pertama, ada rasio jenis kelamin atau RJK, adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Yang kedua, piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang. Pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Yang ketiga, rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apa saja variabel data demografi kependudukan? Yang pertama, kelahiran atau fertilitas ataupun natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, umur. Yang keenam, jumlah. Yang ketujuh, penghasilan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pertemuan ketiga. Pertanyaan yang pertama, kondisi penduduk di perkotaan atau sentripetal dan sentrifugal. Gerak sentrifugal kota disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya gangguan keadaan kota yang berkali-kali seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, polusi air, dan kebisingan. Yang kedua, industri modern di kota yang membutuhkan lahan yang begitu luas dan relatif kosong. Yang kedua, adapun gerak sentripetal kota disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi strategis untuk terletak dekat pelabuhan atau persimpangan jalan utama. Lokasi strategis umumnya berada di wilayah tengah kota. Yang kedua, lokasi untuk kegiatan bisnis dan perusahaan cenderung memilih dekat dengan stasiun kereta api atau terminal bus di tengah kota. Pertanyaan yang kedua, struktur penduduk perkotaan. Yang pertama, kota kecil. Yang kedua, kota sedang. Yang ketiga, kota besar. Yang keempat, kota metropolitan. Yang terakhir, kota megapolitan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama, memiliki hubungan sosial yang memiliki sifat patembayan. Yang kedua, mempunyai sinergi keuangan. Yang ketiga, kekuatan dari keagamaan yang tidak terlalu kuat. Yang terakhir, sifat individualisme. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, sifat masyarakat kota. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir, interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Selanjutnya, pertanyaan kelima, kondisi penduduk di pedesaan. Penduduk yang tinggal di daratan tinggi dan pegunungan akan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian. Penduduk di daratan rendah juga
juga akan memiliki mata pencarian sebagai petani tetapi dengan hasil pertanian yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam, ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Yang kedua, pertanian sangat tergantung pada musim. Yang ketiga, hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Yang terakhir, norma agama dan hukum adat masih sangat kuat. Pertanyaan yang ketujuh, sifat dan hakikat masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan mempunyai sifat yang kaku tapi sangatlah ramah. Pada hakikatnya, masyarakat pedesaan adalah masyarakat pendukung seperti sebagai petani yang menyiapkan bahan pangan, sebagai PRT atau pekerjaan yang biasanya hanya bersifat pendukung, tapi terlepas dari itu masyarakat pedesaan banyak juga yang sudah berpikir maju dan keluar dari hakikat itu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8, macam-macam dan gejala masyarakat pedesaan. Yang pertama, gejala sosial religius. Yang kedua, gejala sosial ekonomi. Yang ketiga, gejala sosial politik. Dan yang terakhir, gejala sosial hukum. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, mobilitas komunitas desa. Jenis mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat desa Kemantren yaitu mobilitas sosial horizontal, vertikal naik, vertikal turun, dan antar generasi. Perbedaan jenis mobilitas sosial tersebut berdasarkan ukuran pendidikan, tingkat pendapatan, dan prestis di lingkungan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pertemuan keempat. Pertanyaan yang pertama, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan, sementara berdasarkan umur dikelompokkan menurut ukuran. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk persatuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau CPD menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, struktur penduduk di negara berkembang dan di negara maju. Negara berkembang dan negara maju dapat dilihat dari beberapa. Yang pertama, pendapatan negara maju. Bagi negara maju, pendapatan per kapitanya tergolong tinggi tiap tahunnya. Pendapatan negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang tergolong rendah, sehingga kesejahteraan tidak merata dan jumlah kemiskinan masih tinggi di wilayahnya. Yang kedua, kemiskinan negara maju mampu menanggulangi kemiskinan penduduknya, sedangkan angka kemiskinan di negara berkembang masih tergolong tinggi. Yang ketiga, tingkat pengangguran di negara maju. Tingkat penganggurannya penduduk rendah dan lapangan kerjanya produktif menyerap tenaga kerja. Tingkat pengangguran di negara berkembang, tingkat penganggurannya tinggi dan banyak tenaga kerja yang tidak produktif serta tidak terserap lapangan kerja. Yang keempat, angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara maju. Angka kematian dan ibu melahirkan tergolong rendah. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara berkembang, angka kematian bayi dan ibu melahirkan tergolong tinggi. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, struktur sosial. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Menurut Abdul Sani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pertemuan kelima. Pertanyaan yang pertama, apa saja sumber data demografi? Sumber data demografi adalah sensus, sistem registrasi kejadian vital, registrasi penduduk, survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Dari semua sumber data demografi, sensus merupakan sumber data yang sangat penting dan menyeluruh karena dengan data sensus penduduk dan akan diperoleh informasi yang sangat akurat dan berguna bagi berbagai kebijakan pemerintah. Sensus penduduk secara nasional dan internasional dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pertanyaan yang kedua, de facto dan de jure.
De facto adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti pada kenyataannya atau fakta atau pada praktiknya. Sedangkan de jure yang juga merupakan ungkapan dalam bahasa Latin memiliki arti berdasarkan hukum atau menurut hukum. Dengan kata lain, pengakuan de facto tidak memiliki landasan hukum yang tertulis, melainkan berdasarkan dari fakta yang ada. Berkebalikan dengan de jure yang memiliki landasan hukum tertulis seperti dokumen dari negara lain dengan segala akibatnya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, perbedaan data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang diambil dengan perantara. Contoh mencari informasi lewat buku, mencari informasi melalui arsip, dan lain-lain. Selanjutnya data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara. Contoh wawancara, observasi, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, sensus, survei, dan registrasi. Sensus merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh di Indonesia, biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Sedangkan registrasi merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus seperti halnya pencatatan KTP dan yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, validitas dan rehabilitas sumber data. Validitas adalah mengukur sejauh mana mengukur apa yang seharusnya diukur dipergunakan untuk memeriksa seberapa baik hasil sesuai dengan teori yang ada dan ukuran lain dari konsep yang sama. Sedangkan rehabilitas adalah mengukur sejauh mana hasil dapat dihasilkan bila penelitian diulang dalam kondisi yang sama, dipergunakan untuk memeriksa konsistensi hasil di sepanjang waktu di berbagai pengamat dan di seluruh bagian pengujian itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pertemuan ke-6. Yang pertama, apa itu ukuran demografi? Ukuran demografi yang tepat dalam sudut pandang ilmu demografi adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena demografi. Fenomena demografi tersebut yakni fertilitas atau kelahiran, mortalitas kematian, perkawinan, dan migrasi perpindahan. Pertanyaan yang kedua, manfaat ukuran demografi. Yang pertama, memiliki data mengenai pertumbuhan penduduk. Yang kedua, memiliki data penduduk mampu hingga tidak mampu yang berhak menerima bantuan yang tepat. Yang ketiga, merancang kebijakan dalam berbagai bidang demi pemerataan ekonomi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang ketiga, contoh ukuran demografi. Contoh ukuran demografi diantaranya ada bilangan yaitu jumlah mutlak atau absolut, penduduk atau kejadian lainnya, kelahiran, kematian, migrasi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jumlah penduduk menurut sensus 2010 adalah 276 juta. Jumlah kelahiran penduduk di Indonesia berdasarkan sensus 2000 adalah 3 juta. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, fungsi dan manfaat piramida penduduk. Fungsinya, yang pertama untuk menunjukkan kondisi umum penduduk di suatu wilayah atau negara. Yang kedua, agar bisa tahu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, meramalkan kondisi penduduk di masa yang akan datang. Selanjutnya manfaatnya, yang pertama mengetahui sumber daya manusia yang ada menurut umur dan jenis kelamin. Yang kedua, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pelayanan sosial lainnya. Selanjutnya yang terakhir, membantu menentukan dasar perencanaan pembangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi pertemuan ke-7. Pertanyaan yang pertama, mortalitas. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran atau fertilitas dan mobilitas penduduk. Pertanyaan yang kedua, indikator atau pengukuran tren mortalitas. Indikator mortalitas merupakan angka atau indeks
yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Dan yang ketiga, morbiditas yaitu ialah derajat sakit, cedera atau gangguan pada suatu populasi atau disebut juga penyimpangan dari status kesehatan atau keberadaan dari suatu kondisi sakit. Biasanya dinyatakan dalam angka prevalensi atau insidensi yang umum. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apa saja sumber data morbiditas? Yang pertama, sumber data dan laporan penyakit menular. Yang kedua, catatan klinis dan catat medis rumah sakit. Yang ketiga, data dan catatan dari organisasi manajemen care. Yang keempat, survei status kesehatan dan penyakit. Dan yang terakhir, registrasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.